Halo, saya baru saja menonton sebuah video tentang hubungan agama dan sains. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang itu, hubungan Islam dan sains. Dalam video itu ada seorang ustadz atau lebih tepatnya seorang motivator yang berbicara bahwa tidak ada konflik dan ketegangan antara Islam dan sains. Dia membandingkan antara peradaban Islam dan peradaban Kristen atau peradaban Barat di Eropa yang menegaskan bahwa di dalam peradaban Islam atau dalam sejarah Islam itu tidak ada pertentangan antara sains dan agama. Sementara di dalam peradaban Eropa atau peradaban Kristen itu terjadi konflik yang sangat intens, konflik yang sangat besar sekali antara kekristenan dengan perkembangan sains. Nah, saya ingin mengulas itu. Pertanyaannya, benarkah tidak ada konflik dan ketegangan antara Islam dan sains? Benarkah di masa silam para ilmuwan atau para sarjana muslim itu baik-baik saja berhadapan dengan para ulama atau tokoh-tokoh agama? Nah, pertanyaan pertama, apakah memang tidak ada konflik antara Islam dan sains? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus membaca sejarah dulu, ya, membaca sejarah peradaban Islam, membaca sejarah hubungan agama dan sains, dan membaca sejarah sains itu sendiri. Menurut saya, pernyataan bahwa tidak ada konflik antara Islam dan sains itu sebuah anakronis, ya. Anakronis itu artinya mencampur adukan kronologi sejarah. Kenapa begitu? Karena ketika Islam berjaya atau ketika peradaban Islam berjaya, saat itu belum ada sains. Apa yang kita pahami sebagai sains sekarang ini, itu baru lahir pada abad ke-16, ya, yang disebut sains modern. Setiap kali kita menggunakan istilah sains, sebetulnya kita merujuk kepada sains modern yang lahir di Eropa pada abad ke-15, ke-16, dan itulah sains yang memantik permusuhan, yang memantik ketegangan dengan gereja dan otoritas agama sampai sekarang, ya. Kalau kita bicara tentang hubungan Islam dan ilmu pengetahuan di masa silam, ketika itu sains belum lahir. Jadi pernyataan tidak ada konflik antara Islam dan sains, ya bisa benar, bisa juga keliru. Benar karena memang tidak ada konflik, ya karena sains belum lahir, ya, sains modern belum lahir. Yang ada ketika itu adalah falsafah atau filsafat. Nah, ini pentingnya berpikir secara kronologis. Saya selalu menekankan pentingnya kerangka berpikir kronologis. Mungkin nanti saya harus membuat satu video tentang itu. Umat Islam itu sering sekali mencampur adukan timeline sejarah, ya, tidak berpikir secara kronologis sehingga mereka tidak tahu mana yang awal mana yang akhir, ya. Nah, jadi ketika kita bicara tentang kemajuan peradaban Islam, saat itu sains belum lahir. Sains masih menjadi bagian dari filsafat. Pada masa itu, cabang-cabang yang sekarang kita kenal sebagai fisika, biologi, kimia, itu adalah bagian dari filsafat yang disebut sebagai natural philosophy atau filsafat alam. Istilah filsafat alam digunakan dalam dunia Latin, bahkan sampai menjelang awal era modern, filsafat alam atau natural philosophy itu masih terus digunakan. Jangan lupa bahwa Isaac Newton itu mengarang buku dan memberi judul bukunya dengan natural philosophy, bukan sebagai fisika, ya. Nah, jadi istilah natural philosophy itu adalah istilah yang populer atau yang umum pada saat itu. Nah, ketika kita bicara tentang pencapaian-pencapaian ilmu pengetahuan, umumnya cabang-cabang pengetahuan pada abad pertengahan itu berinduk pada filsafat. Ada beberapa cabang pengetahuan yang cukup otonom, tetapi itu sangat teknis, ya, terkait dengan kebutuhan-kebutuhan praktis, seperti ilmu kedokteran, astronomi, matematika, ya. Nah, ilmu-ilmu itu berkembang cukup pesat pada masa peradaban Islam. Nah, pertanyaannya, betulkah tidak ada konflik pada masa itu? Hubungan Islam dengan ilmu pengetahuan, hubungan Islam dengan beberapa kegiatan saintifik di masa silam, itu baik-baik saja.
Kenapa begitu? Ya karena seperti saya bilang, cabang-cabang sains yang digeluti oleh para sarjana muslim itu umumnya adalah cabang-cabang yang bersifat teknis, ya, seperti astronomi dan ilmu kedokteran. Tetapi kalau kita bicara tentang filsafat secara umum, bukan hanya tidak ada ketegangan, tetapi konflik antara Islam dan filsafat itu terus terjadi, bahkan sampai hari ini kita masih merasakan pengaruhnya. Kalau kita bicara tentang perkembangan filsafat di dunia Islam, yang paling menonjol justru adalah aspek kontroversialnya. Yang paling menonjol justru adalah konflik antara otoritas agama dengan para filosof dan para sarjana muslim yang berusaha mengembangkan tradisi rasionalitas. Nah, jadi pertanyaan yang benar adalah apakah tidak ada konflik antara Islam dan filsafat? Jawabannya jelas, konflik itu ada, dan bahkan konflik antara Islam dan filsafat itu sangat keras sekali. Bahkan kita lihat pada satu masa begitu kerasnya ketegangan antara Islam dan filsafat, para ulama menciptakan hadis-hadis palsu untuk melarang kaum muslim mempelajari filsafat. Saya masih ingat misalnya beberapa hadis palsu seperti man tafalsafa tazandako, siapa yang berfilsafat dia sudah menjadi zindik. Zindik itu adalah bagian dari kekafiran atau sesuatu yang sesat di dalam agama. Mantako tazandako, siapa orang yang belajar mantik dia akan zindik. Nah, hadis-hadis seperti ini dikarang oleh para ulama untuk mendiscourage, ya, melarang kaum muslim untuk mempelajari filsafat. Nah, konflik antara Islam dan filsafat itu jelas sekali dan pengaruhnya masih kita rasakan sampai sekarang ini. Nah, jadi kalau kita mau fair, apakah tidak ada konflik antara Islam dan sains? Kita harus meletakkan itu di mana sains modern itu lahir. Jadi pertanyaannya, apakah ada konflik antara Islam dan sains modern? Nah, saya bisa jawab dalam hal ini bahwa jelas sekali ada konflik antara Islam dan sains modern. Kita tahu ada banyak sekali perkembangan dalam sains modern. Pada masa-masa awal ada ketegangan antara gereja Katolik dengan para ilmuwan. Kita tahu cerita tentang Galileo Galilei, tentang Giordano Bruno yang diadili oleh gereja dan kemudian dibakar hidup-hidup. Itu adalah contoh ketegangan yang biasa diungkapkan oleh para sejarawan sains, ya, ketegangan yang luar biasa antara otoritas gereja dengan para ilmuwan. Sains modern juga melahirkan beberapa pandangan dan teori, misalnya teori evolusi. Di dalam Kristen, teori evolusi menjadi perdebatan yang luar biasa. Kalau kita ikuti perdebatan dan kontroversi seputar teori evolusi, itu baru berakhir pada tahun 1920-an. Ya, pada tahun 1925 ada sebuah pengadilan di Amerika Serikat yang disebut sebagai monkey trial, pengadilan monyet. Kenapa disebut sebagai pengadilan monyet? Karena pada saat itu ada sebuah sekolah, seorang guru yang mengajarkan teori evolusi dan itu kemudian diprotes oleh salah seorang wali murid, ya, tidak terima anaknya diajarkan teori evolusi karena mereka menganggap itu bertentangan dengan ajaran Bible atau ajaran Alkitab. Nah, pada saat itu pengajaran teori evolusi di sekolah dianggap bertentangan dan karena itu orang tua murid bisa mengadukan guru ke pengadilan. Singkat cerita, pengadilan itu kemudian memenangkan orang tua dan menghukum sang guru. Dianggap guru bersalah mengajarkan teori evolusi. Tapi dari peristiwa itu kemudian muncul kesadaran warga Amerika bahwa agama tidak mesti ikut campur terlalu jauh dalam urusan pendidikan. Jika agama ikut campur terlalu jauh, dia akan mengubah temuan-temuan sains, temuan-temuan ilmiah yang harusnya justru diajarkan di sekolah-sekolah. Nah, jadi di kalangan Kristen sendiri, kontroversi seputar teori evolusi itu baru berakhir secara resmi tahun 1920-an. Dan itu sesungguhnya tidak benar-benar berakhir karena kelompok-kelompok Kristen, khususnya di Amerika, sampai sekarang masih ada yang terus-menerus mempertanyakan teori evolusi dan tidak percaya dengan teori evolusi.
Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Islam kompatibel dengan teori evolusi? Apakah umat Islam bisa menerima teori evolusi? Apakah para ulama atau otoritas agama bisa menerima teori evolusi yang dikembangkan oleh Charles Darwin? Kalau kita lihat perdebatan seputar ini, penelitian tentang hubungan Islam dan teori evolusi, jawabannya kelihatannya sangat jelas bahwa Islam itu bertentangan dengan teori evolusi. Setidaknya itu yang terjadi di banyak negara Muslim sampai sekarang. Saya membaca beberapa artikel, beberapa tulisan yang melaporkan kasus-kasus yang terjadi di dunia Islam, bagaimana pengajaran tentang teori evolusi itu menjadi masalah besar. Ada sebuah artikel menarik yang ditulis oleh seorang guru di Yordania yang menceritakan pengalamannya, bagaimana dia mendapatkan tekanan ketika mengajarkan biologi, khususnya mengajarkan teori evolusi. Dalam artikel itu, dia bercerita tentang betapa sulitnya mengajarkan teori evolusi di sekolah-sekolah di dunia Islam. Kalian bisa cari di Google, itu sebuah pengalaman yang sangat menarik bagaimana seorang guru berusaha mengajarkan biologi dan teori evolusi di negara-negara Muslim. Dari cerita guru ini jelas sekali bahwa ada ketegangan dan konflik antara Islam dan sains. Jangan lupa bahwa biologi adalah bagian dari sains modern, dan teori evolusi adalah tulang punggung atau fondasi dari biologi modern. Nah, kembali ke pertanyaan, benarkah Islam tidak ada konflik dengan sains? Jawabannya, kalau yang kita maksud sains adalah sains modern, jelas sekali ada konflik dan ketegangan antara Islam dan sains. Saya kira Islam atau agama-agama Ibrahimi secara umum itu memiliki ketegangan dengan sains modern. Jangan lupa bahwa ajaran-ajaran Islam, doktrin teologi Islam itu kurang lebih sama dengan Kristen dan Yahudi. Misalnya doktrin penciptaan, bahwa alam semesta dan manusia diciptakan oleh Tuhan, oleh Zat yang Maha Agung, itu juga ada di dalam Islam. Nah, Kristen menolak teori evolusi karena mereka meyakini teori penciptaan. Begitu juga Islam. Selama umat Islam meyakini atau mempercayai konsep penciptaan, selama itu pula mereka tidak bisa menerima teori evolusi.